Mengapa harus dengan dalil yang sahih? Karena tadi kita katakan bahwa metodologi yang kedua adalah bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Bukan hanya sekedar hadis. Dan ingat, berarti penyimpangan yang ketiga, kalau hanya sekedar perkataan para ulama bukan dalil. Catat itu baik-baik. Perkataan para ulama bukan dalil. Yang berhak dijadikan dalil hanya Al-Quran, hadis. Ya, nanti dia akan menyanggah. Ini menyesatkan nih. Setelah sedemikian banyak ayat hadis yang saya sebutkan dalilnya, ini menyesatkan nih. Bagaimana umat Islam bisa tahu Al-Quran dan hadis kalau tanpa perkataan para ulama? Bro, kita mengatakan salah satu sandaran dalil adalah Al-Quran dan hadis. Tentunya Al-Quran dan hadis ini yang sebagai dalil harus dipahami dengan pemahaman seorang alim. Tidak boleh asal memahami. Jangan kemudian dipelintir. Lihat tuh, Wahabi menyesatkan umat. Bersandar kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana memahaminya? Dia bahasa Arab aja nggak bisa? Itu wallahi akan berhadapan kelak di hari kiamat. Orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dituduh menyesatkan umat. Setelah begitu banyak dalil, puluhan dalil dia sebutkan. Lalu masih menuduh menyesatkan umat. Ajib. Heran saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kenapa harus bersandar kepada hadis yang sahih? Maka jawabannya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Ini bagi para penuntut ilmu hadis, maka dia harus baca Muqaddimah Imam Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina. Falamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh minan nas illa ma na'rif." Dulu kita kalau ada mendengar seseorang mengucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka kami langsung menoleh kepada dia, kami dengarkan perkataannya baik-baik. Tetapi ketika di tengah-tengah manusia terjadi kegentingan, kekacauan, banyak sahabat yang terbunuh. Di antaranya ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Ketika digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, banyak sahabat yang terbunuh. Ya. Kemudian juga saat Hasan bin Ali bin Abi Thalib melepaskan tampuk kepemimpinannya, diemban oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelahnya, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kita kalau orang mendengar orang mengucapkan Rasulullah SAW bersabda demikian, kita dengarkan, kita toleh dia. Tapi setelah terjadi kegentingan, maka kita tidak mengambil hadis kecuali dari orang yang kita kenal. Dari sinilah akhirnya ada kata-kata bersandar kepada hadis yang sahih. Paham ini para ikhwah? Begitu ceritanya. Jadi tidak semua hadis kita dapati. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.